Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di kuliah keempat, mata kuliah matematika teknik 2 untuk prodi teknik mesin. Di sini kita mau ngebahas tentang diferensial parsial. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita ada bilangan kompleks ya. Terus kemudian di pertemuan kedua kita ada analisis vektor, ini pertemuan ketiga juga. Kemudian pertemuan keempat kita lanjut ke persamaan diferensial parsial. Di sini kita belajar diferensial parsial. Kalau di matematika 1, saya harap udah belajar tentang di matematika 1, matek 1 belajar tentang turunan ya. Turunan yang pakai simbol D. Misalkan dfx per dx atau y aksen atau f aksen x dan seterusnya tentang aturan-aturan turunan. Di sini kita belajar tentang diferensial parsial, di mana si fungsi ini tidak hanya bergantung pada satu variabel tetapi lebih dari dua atau lebih dari sama dengan dua variabel. Biasanya di sini misalkan kita punya fungsinya suatu fungsi z itu sama dengan f, suatu fungsi yang bergantung pada x dan y. Biasanya kalau dalam turunan total itu f-nya itu hanya bergantung pada x, atau f-nya bergantung pada t, atau y-nya bergantung pada x. Itu hanya satu variabel, tapi di sini ada dua variabel. Makanya di sini ada namanya diferensial parsial, itu simbolnya do, dibaca do. Ini kalau dituliskan dalam turunan parsialnya do z, misalkan do z terhadap do x, itu berarti do x dari fx ya. Itu kalau turunan kan berarti kan pakainya limit ya. Limit kalau terhadap dx berarti terhadap si delta x nya mendekati 0. Itu biasa rumus limit, saya harap di kalkulus sudah ada ya, sama-sama belajar. Di x plus delta x, ini ada y juga, dikurangi f x, y dibagi dengan 1/4 delta x. Kemudian ini yang satu, kemudian ada kedua, ada yang do z bergantung pada do y, soalnya ada dua variabel di sini, jadinya do x f x, y sama limit ini delta y mendekati 0, ini delta y berarti f x, y ditambah delta y dikurangi f x, y. Itu turunan parsialnya. Untuk notasi lain dari turunan diferensial parsial itu bisa pakai do, misalkan do z per do x, kemudian do z per do x itu sama dengan f aksen x, atau misalkan
zx atau misalkan do z per do y sama dengan f aksen ini y, kemudian dz y. Itu notasi lain yang sering dijumpai. Kemudian ketentuan yang berlaku untuk diferensial parsial DP, diferensial parsial. Jadi diferensial parsial ini juga berlaku ketika sama ya, di aturan turunan ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, artinya turunan ke n. Ini untuk aturan turunan ke n. Nah, misalkan nih kita punya fungsi contoh fx itu sama dengan 2x kuadrat min xy kuadrat. Nah, tentukan turunan parsialnya, berarti di sini ini ada y. Nah, ini fx dan y, fungsi f bergantung pada x dan y, berarti itu turunan total, berarti ada dua variabel. Berarti variabel pertama itu do x, ini fx, y itu sama dengan do x dari 2x kuadrat min xy kuadrat, itu sama dengan, berarti kalau terhadap x artinya hanya suku yang mengandung x saja yang diturunkan. Nah, ini kan semua mengandung x, jadi sama-sama diturunkan. Hasilnya 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x min, ini kan y-nya konstan ditulis, berarti turunan dari x berarti 1 itu. Jadi hasilnya untuk do x itu sama dengan 4x min y kuadrat. Kemudian ada do y dari si f x, y berarti do y 2x kuadrat min x y kuadrat sama dengan hanya suku yang mengandung y saja. Kalau 2x kuadrat diturunkan terhadap y berarti 0, dikurangi ini kan x-nya konstan, tinggal y kuadrat diturunkan, berarti 2 kalikan y sama dengan min 2x y. Oke, di stop dulu, mau charger pensil.